Oke, terima kasih banyak Pak Ibu sudah bergabung. Halo, apakah suara saya kedengaran, Ibu Kiki? Mantap. Kedengaran ya Pak. Mungkin sebelum sudah dengar. ya Tambah dulu nih, Mas. Keluhannya Pak. Ya, Mau sudah dengar. dengar. Iya, Pak. Gerak, ada masalah ya. Ini laptop ini. Oke, sambil kita tunggu Pak Ahmad, mungkin saya mau menyapa Mas Obi dulu. Obi dari Saya disuruh bicara ini. tim pengembang aplikasi. Apakah Obi kan suara saya, Mas Obi? Halo. Ya. Yes. Mohon izin Mas Obi, kira-kira Mas Obi bisa standby di Zoom sampai jam berapa ya? Soalnya sampai ada agenda selanjutnya, Mas. Untuk hari ini insya Allah bisa sih sampai selesai mungkin ya. Ya rencana sampai jam 12 sih di sini, berarti mungkin di situ jam 11 ya, Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Berapa ya? Siap. Siap. Jadi baik Bapak Ibu, karena saya lihat Pak dengaran suaranya. Halo, Pak Kamal lagi terputus, jadi kita lanjutkan dulu Bapak Ibu langsung ke pembahasan pertama kita mengenai juknis. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerima file PDF juknis yang tahun anggaran 2024. Kita bahas sedikit untuk efisiensi, karena di tengah-tengah kita Bapak Ibu bergabung juga yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu pengawas madrasah di Sulawesi Barat. Dan karena di juknis itu peran dikuatkan ya penting untuk membahas pengawas di awal sebelum kita lanjut ke dalam penggunaan dana BOS, dan kita coba diskusikan apa yang berubah dari bisnis sebelumnya. Setelah itu baru kita masuk ke kendala-kendala pada pengelolaan dana BOS, termasuk dalam hal pengajuan pencairan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah muncul ya share screen-nya di layar Bapak Ibu sekalian. Sudah. Sudah ya. Iya Pak. Sudah. Halaman berapa itu Pak? Baik Bapak Ibu, ini bisa dibuka di juknis halaman 16. Fatimah. Halaman 16 itu ya. Halaman 16. Silakan dibuka Bapak Ibu. Kita langsung lihat pada bagian E, pengawas madrasah. Ini kapan lagi, Riz? Mohon yang Bapak Ibu dari lembaga jangan di-unmute dulu ya. Coba di-mute semua Pak, di-mute itu modulasinya, volumenya teman-teman di-mute. Di-mute dulu Bapak Ibu ya. Ini Ibu pengawas andalan sudah berbicara ini, jadi terpaksa kita mute semua Bapak Ibu. Sebentar, ini sudah join lagi nih. Bagaimana Pak Katim? Apakah ada
yang mau disampaikan sebelum kita lanjut lagi, Pak? Baiklah Pak Operator Tim Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Halo Pak Kama. Suaranya terputus Pak Kama. Mungkin mikrofonnya nggak sengaja ter-mute. Oh iya, oke, maaf ya. Iya, ya secara umum ini bos kita ini memang masih mengalami kendala hal-hal yang teknis di tingkat satuan pendidikan ini di madrasah ini. Jadi yang kita ingin titik beratkan di sini adalah bagaimana agar kita betul-betul ini masing-masing kepala madrasah agar menyiapkan tenaga-tenaga baik itu operator dan lain sebagainya yang memang bisa IT dan memang SDM-nya cukup supaya pengelolaan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya. Seperti bukti kemarin kan masih ada sekitar 40 madrasah ya yang belum sempat input pertanggungjawaban di RKAM itu ya, masih ada sekitar 40 ya Pak Ahmad ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu kendala-kendala. Kemudian yang kedua adalah bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran ini itu juga menjadi tuntutan dari Juknis kita ini agar kiranya betul-betul transparansi penggunaan dana ini, agar kiranya di antara di antara tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan komite, kemudian orang tua siswa ada pemahaman yang sama terkait dengan pengelolaan ini. Oleh karena di Juknis ini kan seperti komite, seperti orang tua siswa kan juga menjadi hal yang harus kita libatkan di dalam pengelolaan ini ya, agar kiranya bisa semuanya berjalan dengan bagus. Kemudian untuk pengawas ini ya, untuk pengawas madrasah, saya lihat di sini ini sudah ditampilkan oleh Pak Ahmad ini, di kita ada banyak tugas dari pengawas madrasah ini di dalam rangka untuk mendampingi penerima bantuan ini agar betul-betul bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadi menurut operator kami bahwa perbedaan antara Juknis yang lalu dengan Juknis yang sekarang ini ada di pengawas ini. Ya, jadi ada tugas pengawas mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, sampai pada tahap monitoring dan evaluasi. Jadi kita menitikberatkan berharap banyak ini kepada pengawas-pengawas madrasah di kita ini agar betul-betul bisa berperan di dalam rangka untuk peduli terhadap apa yang menjadi tugas dan fungsinya ini. Kemudian selanjutnya di kita ini juga karena serba baru juga ini ada juga tim operator emis kita juga baru ini. Ada Pak Murad ya, yang dulunya kan ya musawir ya. Ya. Sekarang Pak Murad ini juga
Jadi di Zoom ini untuk tim Kanwil ini saya sendiri, Pak Kabit tadi, Pak. Kemudian saya sendiri, kemudian hadir ini bukan staf ahli tapi ahlinya staf ya. Ahlinya staf. Ada Pak Ahmad dengan ada Pak Murad. Ya, Murad ini emis. Mungkin bisa Pak Murad juga sedikit memperkenalkan diri dulu sebelum lanjut. Halo, Pak Murad, Assalamualaikum. ya. Ya, silakan Pak Murad dulu perkenalan dulu sama tim-tim bos ini baik kabupaten dan ya. Tapi Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wah, silakan silakan. wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Tim, seluruh peserta, eh, eh, perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya ini kami kemarin di Haji bertukar dengan Pak Musawir untuk menangani masalah emis. Ya, kami hanya mau kerjasamanya untuk mungkin nanti, apalagi di teman-teman operator terkait data-data di masing-masing madrasah untuk diupdate karena apa terutama di dalam pos ya Pak, untuk selalu diupdate. Mungkin itu Pak Ketua Tim untuk perkenalan lebih awal. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian dari kami. Kami kembalikan ke operator Pak Ahmad, silakan dilanjut. Ya. Baik, terima kasih banyak Komarudin dan selaku ketua tim Bos Kanwil, Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu selama ini koordinasinya dengan audit, jika ada kendala mengenai kebijakan, kita selanjutnya koordinasi dengan Pak Ahmad. Mohon izin Pak, kalau mungkin kalau ada yang madrasah meminta nomornya, Oh, silakan, silakan. saya share Pak ya. Karena ini Ya, kalau nomor kasih madrasah, saya kira sudah ada. Dan sebahagian kepala madrasah juga sudah ada. Ya bisa di-share, bisa di-share nomor. baik. Atau saya sebut saja. Boleh Pak, boleh. Nanti saya tulis Pak, saya masukkan di kolom chat. Ya. Nanti saya masukkan di kolom chat Pak, mohon izin supaya memudahkan. Oke. Silakan ya. Terima kasih Pak. Itu Bapak Ibu, ketua tim kita baru di Kanwil, selaku pengelola bos sekaligus pengelola emis champion yang baru, Pak Haji Murad, yang sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah akrab dengan Sawir ya, Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasannya mengenai peran pengawas. Pengawas pada pengelolaan dana BOP dan BOS sesuai dengan bisnis tahun 2024 Bapak Ibu, dijabarkan pada halaman 16 dan 17. Peran pengawas itu dibuat menjadi beberapa poin inti. Kita langsung ke halaman 17 ya Bapak Ibu, bahwa pada pengelolaan BOS, tugas pengawas dalam pengelolaan ada beberapa tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, yang dimana pengawas itu berperan memberikan pendampingan kepada madrasah atau RA pada saat menyusun EDM, baik yang tidak berbasis online dan offline Bapak Ibu. Kemudian mendampingi juga dalam menyusun RKM-nya. Jadi saya pikir madrasah harus terbiasa dengan kehadiran pengawas. Kalau selama ini mungkin
ada problem ya, atau overworknya ini bisa dipreventif bentuknya. Kemudian mendampingi juga dalam penyusunan IRKAM dalam elektronik rencana kerja anggaran, sekaligus pengawas diarahkan untuk memberikan laporan mengenai tahapan perencanaan pengelolaan kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten. Itu mungkin bisa melalui kepala seksi Kemenak Kabupaten masing-masing, Bapak Ibu. Sebentar. Pada tahapan selanjutnya, yaitu pelaksanaan, ada pendampingan penggunaan dana BOP dan BOS dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mendorong penggunaan dana secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas. Nah, ini ada termasuk juga Bapak Ibu dalam tahapan pelaporan dari madrasah dalam penatausahaan laporan dana, mendampingi madrasah dalam menyusun laporan dana BOP dan BOS agar sesuai dengan petunjuk teknis, serta melakukan juga monitoring dan evaluasi. Makanya kemarin waktu kita Dimsek EDMRKAM untuk pengawas, waktu itu kita baru satu tahap Bapak Ibu ya, jadi yang masuk itu atau yang ikut baru dari menuju Majene ya sama Mamasa. Nah, diharapkan memang pada inisiatif kolaborasi atau ajakan kolaborasi dari Bapak Ibu Kepala Seksi ya di Kabupaten, baik Penmat maupun Pendit, untuk melibatkan pengawas ini lebih aktif lagi, termasuk dalam monitoring dan evaluasi. Tentu itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pimpinan Bapak Ibu. Kemudian diatur juga pada juknis ini, yaitu peran komite madrasah, bahwa pemberian pertimbangan dalam pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah serta penetapan kriteria kinerja madrasah. Ini dalam hal teknisnya bisa dilihat di pada saat penyusunan EDM Bapak Ibu, penyusunan evaluasi diri. Kemudian komite madrasah juga dilibatkan dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana BOP dan BOS oleh madrasah. Nah, kalau yang nomor 2 ini itu ada di PDM 2, yaitu pembuatan baik berupa papan informasi penggunaan dana BOS maupun dia Bapak Ibu mengelola semacam grup media sosial yang dimana di dalamnya terdapat komite ataupun orang tua siswa atau anak didik kita di madrasah Bapak Ibu. Baik, itu mungkin pengantar untuk yang peran madrasah. Jadi pada intinya ini sebenarnya mungkin sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa jangan sampai kita melewati batas juga, karena kan ya, sampai menjadi ada pengawas yang menjadi auditor tanda kutip ya, itu kan tidak sampai ke sana juga aturannya di dalam bisnis. Jadi peran pengawas memang diperkuat, tapi tentu dengan batasan-batasan yang diatur oleh Bapak Ibu. Nah, yang kadang-kadang terjadi adalah madrasah belum atau budayanya belum terbentuk pada saat pengelolaan itu, koordinasinya belum terlalu baik Bapak Ibu dalam hal misalnya penyusunan EDM-nya dan sebagainya. Padahal di dalam penyusunan EDM itu pengawas itu sudah memiliki fitur untuk memberikan terhadap poin-poin tingkat EDM yang dipilih oleh madrasah.
harapannya dengan keterlibatan pengawas, pemilihan poin itu bisa menjadi lebih objektif, dan tentu saja rekomendasi-rekomendasi dari pengawas itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas penilaian yang dilakukan oleh madrasah setiap tahunnya, Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, biar pertanyaannya dipersempit khusus peran pengawas dulu, Bapak Ibu. Silakan dari RA Asatur Pasangkayu. Kalau tidak ada, Bu Tipa silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf kalau saya yang bicara, Bapak. Yang saya hormati Bapak Ketua Tim, Bos Provinsi, yang saya hormati Mas Obi selaku pengembang aplikasi EDM-RKAM Pusat. Yang saya hormati Bapak Ibu para kepala seksi yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu pengawas yang hadir pada kesempatan ini, serta seluruh kepala madrasah, operator madrasah, dan teristimewa kepada Pak Ahmad, guru saya di EDM-RKAM, juga operator Bos Kanwil Provinsi Sulawesi Barat. Ya, serta semua yang hadir yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita akhirnya melaksanakan pertemuan untuk beda juknis yang sudah lama saya tunggu-tunggu, sampai pada saat Pak Kabid datang di Majene saya sampaikan bahwa kapan ini beda juknis, sudah mau sekali tahu bagaimana perkembangannya juknis. Saya sudah baca-baca juknisnya Pak Ahmad. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah, karena peran pengawas di sini sudah dijelaskan, sudah ada dalam juknis dan juga sudah dijelaskan detail oleh Pak Ahmad tadi. Saya merasa bahwa akan ada yang temani Kak tidak tidur sampai pagi karena pengawas sudah terlibat, Kak. Walaupun selama ini pengawas kami di Majene itu mau sekali membantu kami, Pak Ahmad. Ya, alhamdulillah sudah legal ini dan sudah didengarkan langsung oleh beliau, dan saya ucapkan selamat untuk tidak tidur semalaman. Ya, baiklah, untuk memanfaatkan waktu saya langsung ke fokus saja, Pak Ahmad, ke poin yang ingin saya pertanyakan pada hari ini. Aku buka dulu kameraku, nanti bilang Pak Ahmad bicara tidak ada orangnya. Iya, pada hari ini saya mau fokus ke juknis yang poin tentang pengadaan, Pak Ahmad. Ini sudah lama sebenarnya saya pertanyakan terus ini, karena ini yang selalu jadi masalah di madrasahku tentang pengadaan. Kalau di juknis kan dikatakan tidak boleh ada pengadaan, ya seperti itu ya Pak Ahmad ya. Kalau pengadaan seperti pembangunan ruang kelas perpustakaan itu ya saya bisa terima dengan lapang dada. Tapi yang ini Pak Ahmad, masalah meja dan kursi, kasihan kalau tidak ada. Saya baca-baca di juknis tidak ada di situ boleh pengadaan meja dan kursi, tapi tidak ada juga dalam larangan, cuma dikatakan tidak ada pengadaan. Tapi kan itu masuk sarana dan prasarana. Yang ada hanya rehab. Kalau sepemahaman saya, kalau rehab itu adalah memperbaiki yang rusak. Ya, kalau kursi, misalnya kursi dan meja, kalau jumlah siswa tahun ini misalnya ada 100, pasti kalau kursinya ada 100 Pak Ahmad, kalau ada rusak 50, maka 50 itu otomatis bisa direhab. Tapi kalau siswaku misalnya bertambah menjadi 150, otomatis kursiku tetap 100. Apa yang harus kuperbaiki? Karena yang 50 itu memang tidak ada barangnya. Kalau yang 100 itu rusak 50, saya bisa perbaiki 50. Ini saya juga sudah pernah pertanyakan di waktu diklat kemarin Pak Ahmad.
saya pernah usulkan mohon disampaikan ke Pak Parman sebagai pembuat juknis ini, tidak boleh KKS yang itu dimasukkan khusus untuk meja dan kursi. Kalau lemari tidak apa-apalah bukunya disusun di atas meja untuk buku perpustakaan. Kalau lemari, karena kalau misalnya lemari tidak ada, biar tidak bisa juga direparasi yang tidak ada. Yang boleh direparasi adalah yang ada. Iya. Jadi itu yang pertama Pak Ahmad, kalau bisa kasih yang ini. Kalau yang selama ini tetap saja madrasahku beli meja dan kursi kalau memang sangat dibutuhkan, tapi dengan catatan ya saya suruh bikin permohonan ke KPA untuk dibuatkan mengizinkan membeli kursi itu sekedar untuk menyelamatkan ketika temuan kalau ada datang auditor, karena kami sudah pernah ditegur mengenai itu. Jadi jalan keluar yang dikasih itu adalah ini, karena infonya dari BPKP pada waktu itu boleh saja beli meja dan kursi kalau ruang kelas baru yang memang tidak ada mobilernya. Tapi kalau bukan ruang kelas baru, ya tidak boleh beli meja dan kursi itu. Itu yang kami terima pada saat diaudit dulu. Maka saya bilang, bagaimana kasih ini? Mungkin siswa melantai belajar, itu tidak efektif. Sementara dana BOS itu salah satu tujuannya adalah bagaimana siswa itu nyaman melaksanakan proses pembelajaran. Ya, maka dikasihlah saya solusi permohonan ke KPA minta izin beli kursi. Walaupun ya kadang-kadang terhambatnya di rekomendasi itu. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri madrasah kadang-kadang dikasih hati, mau betul ngambil hati. Ya, jadi ketika terlambat membuat permohonan, RKM sudah jadi, terus terlambat membuat permohonan, ya kadang-kadang ditolak dengan alasan ya lewat nih waktunya, dan itu saya tidak membantah karena memang haknya KPA untuk menolak kalau misalnya barangnya sudah dibeli baru bikin permohonan minta izin, ya itu memang bisa dimaklumi. Tapi apakah masih boleh seperti itu Pak Ahmad? Karena sekarang sistem online, orang pusat mungkin langsung melihatnya di sana. Jadi di sini intinya adalah saya mau ada penekanan atau kesepakatan apakah boleh itu beli kursi, meja dan kursi, karena di Juknis tidak ada dikatakan dilarang, tidak boleh juga beli. Saya kira untuk pertanyaan pertama cukup itu dulu Pak Ahmad, nanti kalau dikasih lagi kesempatan saya bertanya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, hatinya jangan dikasih yang lain Bu, nanti Sipa tidak punya hati lagi. Karena tadi Bu mengenai saya cepat tadi dicolek Pak Katim untuk jawabannya nanti ditahan dulu Bu, karena kan kita fokus ke peran pengawas dulu biar efisiensi waktu. Jadi itu tidak saya jawab gitu ya. Saya catat tadi pertanyaan, nanti kita jawab di sesi penggunaan dananya. Terima kasih Bu Sipa. Kita lanjut ke Bu Rahmawarni Alwi. Bu Haji Rahmawarni Alwi. Silakan Bu. Tidak ada ya orangnya. Silakan Ibu Mazda dari Pulau Wali. Mau diantar? Saya Pak Mahaya. Ya Bu, kita Bu, silakan. Iya. Mode aneta dulu dia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati dan saya sangat hormati semua yang hadir di dalam Zoom ini. Alhamdulillah hari ini sebenarnya acaranya hari ini adalah bagaimana mensosialisasikan fungsi dan peran pengawas dalam penguatan poster banyak tidak kegiatan webinar. Baik, terima kasih. Yang kami ingin sampaikan, terus terang kami sebagai pengawas nanti menjadi sebuah tugas yang baru dalam hal mengawal kegiatan madrasah dalam mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan. Jadi itu tidak semudah membalik telapak tangan. Terus terang Pak, Bapak Ibu Rahmat, ini juga adalah sesuatu yang sangat sensitif ketika kita berbicara tentang anggaran. Oke lah kalau mendampingi
dalam peran kami dalam membuat program madrasah, pelaksanaan, laporan, tapi dalam hal penganggaran ini sangat sensitif. Dan kami insya Allah ini mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini peran kami ini insya Allah kita akan membersamai kepala madrasah ya dalam hal penganggaran dan pengelolaan dana bos. Terima kasih tadi Bu Syifa yang menyatakan bahwa ini sudah Pak. Kenapa story sekali Pak ini? Ya. Baik. Dalam hal ini ketika pengawas dalam mulai dari penganggaran sampai pelaporan itu menjadi satu mendampingi kepala madrasah. Ini yang kami khawatirkan Pak. Ketika pengawas itu bukan sebagai audit, audit ya, bukan tim audit. Tetapi ketika itu ada masalah di lapangan Pak. Ya, karena pasti ini apalagi kalau lebih banyak kita bergelut dengan madrasah swasta ya. Kira-kira seperti apa sih peran pengawas itu ketika di madrasah kita melakukan beberapa kejanggalan dalam pengelolaan dana bos. Apalagi kalau ada kepala madrasah yang tidak ingin transparansi dalam pengelolaan dana bos, kan ini adalah sesuatu yang baru. Kira-kira apa sih yang kami lakukan sebagai pengawas? Apakah hanya sebatas mendampingi atau memang pengawas itu berhak memberikan rekomendasi bahwa seperti ini di madrasah ini dan sebagainya. Itu barangkali yang sempat kami sampaikan Pak. Terima kasih banyak ya untuk Kabid dan semuanya. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Masda menjawab pertanyaannya. Kalau secara teknis, Bu Masda, kalau kita lihat ya di aplikasi EDM Rekam itu, Bu, pengawas itu sudah diberikan fitur untuk memberikan catatan, Bu. Catatan masukan, nanti di madrasah. Pertanyaannya sejauh mana terdapat temuan atau segala macam, apakah pengawas ikut bertanggung jawab? Tentu tidak, Bapak Ibu, secara tanggung jawab bagaimanapun top manajer belum manajer madrasah. Jadi peran pengawas itu hanya bukan hanya memberikan catatan sekaligus menyambungkan antara kementerian dengan lembaganya, Bu. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman di kabupaten ini kan sangat terbatas. Sementara yang punya waktu temu lebih banyak dengan madrasah itu ya Bapak Ibu pengawas. Jadi semacam penyambung lidah sekaligus mendampingi dalam hal pengelolaan dana madrasah. Pertanyaannya bagaimana jika ada kepala madrasah yang tidak mau transparan? Nah itu berarti kemungkinan, tidak pasti, kemungkinan ada sesuatu yang salah dengan pengelolaan dana bosnya, Bu. Nah kalau seperti itu, balik lagi juknis bisa disampaikan ke Kemenak Kabupaten, baik itu kepala seksi dalam hal ini ya, kepala seksinya atau kepala kantornya, biar ditindaklanjuti bersama dengan Kemenak Kabupaten. Jadi pengawas tentu tidak bekerja sendiri dan selalu melibatkan Kemenak Kabupaten, misalnya ditemui kendala-kendala di lapangan. Kemudian memang untuk Wali bahkan belum bimtek ya, jadi mungkin masih banyak hal-hal yang harusnya bisa kita diskusikan panjang lebar, tapi mungkin itu saja Bu yang saya jawab untuk tadi pertanyaannya, karena saya pikir itu cukup menjawab. Adapun nanti lebih komprehensifnya
kita diskusikan pada BIPTEK pengawas untuk yang kelompok 2 atau batch 2-nya. Itu seperti itu Bu Masda. Jadi kalau untuk rekomendasi itu hanya dikeluarkan oleh Kemenak Kabupaten ya, Kabupaten itu pun rekomendasinya harus dilihat lagi. Karena kan kayak misalnya kemarin kita di Mamasa ada rekomendasi pencairan, nah itu tidak diperbolehkan menambah syarat untuk pencairan karena tidak diatur di dalam juknis Bapak Ibu. Yang bisa adalah rekomendasi pengelolaan. Nah itu yang dikeluarkan oleh selaku Kemenak Kabupaten. Jadi Bapak Ibu memberikan pertimbangan pada Kemenak Kabupaten, ini begini-begini kondisi realnya seperti ini. Seperti itu. Jadi berupa catatan-catatan Bu. Supaya terdokumentasi ya silakan diatur sebaik mungkin lah. Ya, karena misalnya madrasahnya menjadi temuan atau apa, kemudian ditanyakan, oh mana peran pengawas selama ini ya, Bapak Ibu sudah punya bukti eviden bahwa Bapak Ibu sudah memberikan catatan artinya seperti ini, tapi tidak diindahkan kayak gitu. Oke, begitu Bu ya, Bu Masda ya. Halo, jaringan ya. Oke, kalau cukup ya, kalau begitu silakan Pak Maruf, silakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Bapak Ketua Tim Kelembagaan. Yang saya hormati Pak Ahmad bersama staf yang lain. Hadirin para peserta Zoom yang saya hormati. Saya menyambung Pak Ahmad apa yang disampaikan oleh kawan pengawas terdahulu. Bola Yang 20 kali. Yang pertama, atas nama pribadi dan mungkin mewakili pengawas yang lain, mengucapkan terima kasih atas keluarnya Juknis BOS di tahun 2024 ini, yang lahir dari Kepdirjen 13 2024, di mana pada Juknis yang baru ini banyak bergeser atau berubah sangat drastis dari Juknis sebelumnya. Kalau Juknis sebelum, tugas dan tanggung jawab pengawas itu sebatas melakukan pengawasan atas seluruh perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana BOS. Ini lebih detail lagi dibunyikan di dalam Juknis ini bahwa seluruh rangkaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, pengawas punya tugas dan tanggung jawab melakukan pendampingan. Nah, ini yang mungkin sedikit kita garis bawahi Pak Ahmad, bahwa hari ini saya manfaatkan kesempatan ini bukan sekedar bertanya, tapi mungkin ingin menyampaikan bahwa baiknya memang seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk mungkin lebih khusus kami ingin membangun komitmen, ingin menyampaikan bahwa memang penting ada komitmen antara mitra kerja kami, khusus di seksi pendidikan madrasah atau pendis di kabupaten masing-masing terkait dengan tugas-tugas ini. Bahkan lebih dari itu Pak Ahmad, sebetulnya kalau boleh kami katakan, sekalipun pengawas, dalam tugas pokoknya memang seluruh standar nasional pendidikan adalah menjadi tugas kami untuk mengawal itu.
Tapi sebetulnya kerja-kerja teknis yang sifatnya substantif seperti ini, dengan kata-kata pendampingan pada perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana BOS ini adalah bukan hal yang sederhana sebetulnya. Nah, oleh karenanya, saya sangat memahami ada banyak kawan pengawas kita di sana yang mungkin mengatakan bahwa ini adalah tugas yang melampaui dari kemampuan kita secara teknis untuk melakukannya. Alhamdulillah bagi kawan-kawan pengawas yang lain yang memang punya pengalaman di masa lalu kemarin, ada yang diangkat sebagai tim inti. Saya kira kerja-kerja ini sudah familiar. Tapi kemarin pun kita sudah menuju ke sana dengan ada acara BIMTEK untuk pengawas, sekalipun itu belum tuntas untuk kita semua pengawas. Nah, inilah yang saya maksudkan Pak Ahmad, bahwa kerja-kerja ini harus segera kita atasi dalam waktu dekat, sebab ini sudah menjelang pencairan dana BOS lagi. Otomatis mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan itu sudah mulai ongoing lagi. Sehingga dengan BIMTEK-nya atau materi-materi secara teknis yang harusnya diterima oleh kawan-kawan pengawas ini belum selesai, belum tuntas, diperhadapkan pada tugas dalam tanda petik berat terkait dengan dana BOS ini. Oleh karenanya mungkin harapan kami Pak Ahmad adalah bagaimana tim teknis BOS yang ada di kabupaten, di seksi pendidikan madrasah, ini memang penting kita membangun komitmen karena ada tugas baru ini, sehingga manajemen untuk pengelolaan dana BOS ini memang harus segera dikoordinasikan dengan baik. Bahkan kami sangat khawatir kalau dengan pergeseran tugas ini, kawan-kawan di madrasah sendiri juga belum bisa menerima keberadaan pengawas pada tugas yang sangat teknis sifatnya. Seperti ini Bapak, Ibu sekalian. Oleh karenanya, sekali lagi Pak Ahmad, ke depan mewakili pengawas mungkin, ya ini memang harus ditindaklanjuti, bahwa memang penting bagi pengawas untuk mengemban tugas-tugas yang teknis ini, senantiasa juga ada penguatan dalam menghandle tugas pendampingan, karena sangat jelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, pengawas melakukan kegiatan pendampingan. Bahasa pendampingan ini sangat jelas bahwa kita harus menguasai seluruh hal yang terkait dengan dana BOS. Bahkan mungkin bahasa sederhananya adalah seluruh persoalan atau seluruh problem tentang BOS, pengawas tempat curhatnya. Ke depan ini yang saya bayangkan seperti itu Pak Ahmad. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua stakeholder bisa merespon dengan baik ini, dan yang kami harapkan tadi bahwa penting ada kolaborasi Penma dengan pengawas. Ya. Sederhananya, libatkan pengawas pada saat kita bicara soal BOS. Sekali lagi, terima kasih atas amanah ini. Sementara dari kami, Pak Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ketika tadi apa yang dilakukan oleh Pak Maruf betul sekali. Memang dengan adanya teknik ini harusnya selaku pengambil kebijakan ya, atau pelaksana mengelola di kabupaten, seluruh tim itu bisa lebih dalam lagi terlibatannya kepada Bapak Ibu pengawas.
kalau yang 3 perwakilan pengelola BOS kemarin yang sudah dibentuk, bisa betul-betul berkomitmen untuk melibatkan pengawas dan koordinasi di bentuknya kepala seksi masing-masing dan disampaikan minimalisir Bapak itu bisa diminimalisir. Memang betul bahwa dengan adanya jenis ini secara tidak langsung pengawas itu dijadikan telinga terdekat ketika madrasah itu membutuhkan masukan-masukan atau pendapat mengenai pengelolaan anggaran BOS ini. Mungkin nanti mungkin bisa ditindaklanjuti lebih lanjut di level pimpinan, dikoordinir oleh Katim BOS Kanwil ya, untuk ada semacam diskusi yang lebih dalam pada kepala seksi, penmat ataupun pendis dalam hal pelibatan pengawas ini di dalam pengelolaan anggaran dana BOS di level kabupaten Bapak. Oke, terima kasih Pak Maruf pendapat dan gagasannya tadi. Ini karena waktunya terbatas Bapak Ibu, sampai 40 ya kita bahas peran pengawas, habis itu kita lanjut ke kendala pengajuan. Silakan Pak Yusmin. Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah yang saya muliakan, Bapak Ketua Tim BOS Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Admin BOS yang saya muliakan, Bapak Ibu pengawas serta kepala madrasah serta guru-guru yang saya muliakan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada momen hari ini. Halo, bagaimana? Halo, assalamualaikum. Jelas Pak Ismin. Iya. Jelas. Ya, makasih. Oke. Iya, Pak, terkait dengan BOS ini tentu sangat sejalan berdasarkan dengan juknis BOS yang telah terbit untuk 2024 ini, tentu sangat sejalan dengan paradigma yang ada pada pengawas saat ini, di mana terjadi transformasi dengan fungsi dan peran pengawas. Ini betul-betul sangat sinkron sebenarnya, karena di sana di juknis tadi telah dipaparkan bahwa peran dan fungsi pengawas di sana itu adalah peran pendamping. Ini sejalan dengan paradigma yang ada pada pengawas saat ini. Namun dalam menjandangkan perannya sebagai pendamping, tentu butuh penguatan, termasuk dalam hal terkait dengan bagaimana memahami regulasi yang terkait dan mendukung dalam menjalankan fungsi pendamping terkait dengan juknis BOS ini. Karena juknis ini kan tidak berdiri sendiri, dia didukung dan ditopang dengan regulasi yang lain. Di lapangan kan kadang ditemukan atau dirasakan bahkan bahwa regulasi-regulasi yang terkait dengan penerapan juknis BOS ini itu tidak ada titik temu, sehingga setiap madrasah ketika apakah itu membuat perencanaan
bahkan sampai kepada pelaporan itu sering itu tidak ketemu dengan apa yang dipahami oleh tim BOS. Ini yang perlu sangat diperlukan oleh pengawas dalam melaksanakan fungsinya, perannya sebagai pendamping di madrasah. Ini luar biasa ini sebenarnya Bapak Ibu. Peran pengawas itu mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Walaupun seharusnya dalam melaksanakan fungsi itu tidak melewati atau melebihi batas-batas kewenangannya. Karena dia itu pengawas itu bukan sebagai seorang auditor, dia berperan sebagai pendamping, memberikan saran, masukan kepada kepala madrasah sebagai binaannya itu itulah yang semestinya. Jadi intinya di sini adalah penguatan terhadap pengawas dalam penguatan terhadap pengawas dalam membekali sebelum terjun ke lapangan. Artinya peran-peran itu yang perlu dimiliki oleh pengawas. Artinya pemahaman terkait dengan regulasi ataupun sebagainya yang mendukung dalam melaksanakan tugasnya. Jadi jangan sampai ketika turun, pengawas itu tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pendamping. Bisa jadi bahan tertawaan sebenarnya bagi madrasah binaan. Walaupun kita punya peluang, kesempatan untuk memperoleh ilmu secara mandiri, tapi sebaiknya pengawas madrasah itu dibekali berupa yang akan dibekali ilmu sebelum turun ke lapangan, sehingga ketika menjalankan fungsinya itu tidak terjadi mispersepsi ketika pengawas memberikan arahan, bimbingan kepada madrasah binaan, itu tidak berbeda dengan pemahaman atau paradigma yang ada pada tim BOS, mulai dari provinsi, kabupaten, maupun satuan pendidikan. Sehingga elegan itu kerjanya pengawas. Tidak terjadi riak-riak. Itu yang perlu dimiliki oleh pengawas. Itu yang pertama. Kemudian saya lihat di link Zoom itu ada di link Zoom-nya itu ada FGD. Apakah hari ini akan disinggung juga terkait dengan FGD itu atau semacamnya sebagai sarana atau media bagi para guru kita di madrasah bersama dengan kepala madrasah dan bahkan pengawas. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ismin ya. Jadi poin-poinnya sangat menarik mengenai penguatan. Memang mungkin kegiatan yang terakhir belum cukup lengkap ya, mengcover semua pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan Bapak Ibu pengawas mengenai teknis di lapangan nantinya. Dan yang jelasnya perlu mungkin bisa dianggedakan ya Pak Katim ya, Pak Kamarudin, mengenai penguatan-penguatan yang disampaikan atau di request tadi dari Bapak Ibu pengawas. Bisa. Ya, bisa. Sebenarnya lebih dekatnya itu pengawas harusnya ke Kemenak Kabupaten, karena kesehariannya nanti itu lebih banyak koordinasinya ke Kemenak Kabupaten, walaupun tidak menutup kemungkinan juga tentu koordinasi dengan ini sangat-sangat terbuka Bapak. Baik, ini sudah pukul 11.40. Kita langsung lanjut pembahasan mengenai jenisnya. Bapak Ibu nanti
setelah saya antar sedikit bisa langsung ditanyakan, sekaligus mungkin kalau ada kendala pengajuan baik di EDM dan RK bisa disampaikan, berhubung mungkin langsung ada pemilik aplikasinya, Bapak Ibu, ada Mas Tobi, tim pengembang EDM RK, kita mengalami kendala. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen mengenai Juknis Bot, Bapak Ibu, sama dengan bab sebelumnya. Sama dengan bab sebelumnya, Bapak Ibu, bagi kepala madrasah paling tidak Bapak Ibu menyelesaikan untuk membaca bab 4, yaitu penggunaan dana. Ini minimalnya Bapak Ibu bisa menyelesaikan bab 4 pada penggunaan dana. Ini akan diatur mengenai penggunaan dana, apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yang perlu atau menarik kita simak, ada beberapa poin baru, misalnya pada poin 7 di ketentuan umum penggunaan dana BOS itu ada poin yang menyatakan bahwa penyelenggara pendidikan, yayasan atau satuan pendidikan sebagai pemberi kerja berkewajiban Bapak Ibu untuk membayarkan gaji, honor rutin, ini sudah biasa kita laksanakan, dan ada tambahannya nih Bapak, dan membayarkan BPJS Kesehatan bagi pegawai BPJS yang tidak disebutkan kesehatan atau ketenagakerjaan bagi pegawai, guru dan pendik yang diangkat atau dipekerjakan Bapak Ibu. Jadi dana bosnya itu hanya diperuntukkan bagi yang non PNS Bapak Ibu, yang non PNS. Kemudian kekhawatiran kita kemarin bahwa kemungkinan akan ada perubahan persentase untuk honor itu yang isinya kan sempat mau kembali ke 50%, itu tetap 60% Bapak Ibu. Jadi tidak ada perubahan, dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan lebih dari 60% itu wajib mendapatkan persetujuan dari kepala kantor Kemenak kabupaten atau kotanya. Selebihnya saya pikir tidak terlalu jauh berbeda Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan kalau kita scroll ke bawah itu, nanti di kolom ruang lingkup detail akan ada boleh dibelanjakan dan tidak boleh dibelanjakan. Otomatis yang di kolom boleh dibelanjakan ini Bapak Ibu tidak diperdebatkan lagi, itu sudah pasti boleh, dan yang tidak boleh itu terlarang, atau kita biasa memberikan kode hijau dan kode merah. Nah, dan yang diantaranya ini adalah kode abu-abu, itu silahkan dikoordinasikan dengan Kemenak Kabupaten, nanti akan dijembatani untuk koordinasi dengan Itjen, apakah dengan kewajaran dan pertimbangan justifikasi dari Bapak Ibu, apakah memang item yang Bapak Ibu rencanakan itu dapat diselesaikan atau tidak Bapak Ibu. Saya pikir saya tidak akan membahas ini lebih jauh karena kita sudah share ini beberapa hari yang lalu. Harapannya Bapak Ibu sudah membaca ya poin-poin yang dimaksud ini. Dan tidak terlalu jauh berbeda Bapak Ibu dengan aturan 2013, dan betul yang disampaikan Pak Yusmin tadi bahwa BOS 2020 BOS 2024 itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada beberapa aturan pendukung yang Bapak Ibu bisa baca juga dalam hal pengelolaan dana APBN Bapak Ibu. Untuk menjawab tadi pertanyaan Bu Sipa ya mengenai pengadaan kursi dan meja Bapak Ibu, memang di dalam Juknis itu tidak diatur dan secara main amannya tidak diperbolehkan Bapak Ibu untuk melakukan pengadaan mebel yang baru, tidak diperbolehkan main amannya. Tapi kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kondisinya force major, ya silakan dikoordinasikan dengan Kemenak Kabupaten. Harapannya itu bisa difasilitasi untuk mendapatkan lampu hijau dari Itjen.
kemarin itu sempat menjadi perbincangan dengan landasan-landasan teori dan pertimbangan seperti yang disampaikan Bu Siva. Teman-teman di pusat itu menjawab bahwa ya balik lagi BOS dan BOP itu kan untuk operasional, jadi ya kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk yang fisik itu lebih kepada dibebankan kepada yayasan Bapak Ibu, seperti itu. Tapi memang kalau kondisi-kondisinya major dan ada pertimbangan-pertimbangan, ya silakan disampaikan ke Kemenak Kabupaten. Adapun oke, ada saran Bapak Ibu, misalnya harusnya kursi dan meja itu dipertegas saja, diperbolehkan di dalam bisnis. Nah itu berarti menjadi catatan kami, mungkin Pak Kepala Tim Pos Kabupaten Kanwil ya. Nanti itu akan menjadi catatan kami ketika ada rakornas. Nah, kami akan teruskan saran dan masukan dari Bapak Ibu mengenai poin-poin dan bentuk yang ada diperbolehkan di dalam Bapak. Mungkin itu pengantarnya. Silahkan yang mau bertanya atau menyampaikan gagasannya, seperti biasa respen, dan kita tidak bahas batasi. Bapak Ibu bisa juga dalam hal kendala pada saat pengajuan, baik secara sistem maupun macam-macam yang diperbolehkan. Oke, kita mulai. Yang namanya ASUS itu saya skip ya, karena itu tidak. Kalau mau namanya sesuai dengan yang kita tadi ada nama dan nama atau namanya lah paling tidak. Jangan ASUS atau kode-kode angka begitu kan. Oke, silakan Pak Sirajuddin, Pak. Pak Sirajuddin dari MTS DDI Taukong. Silakan Pak. Dengaran ya. MI DDI Saluaho dari Mamasa. Silakan yang dari MI DDI Saluaho. Sudah ada ya, Pak Asir dari MTS Nuhia Pamusuang. Silakan Pak. Halo Pak Hasir, silakan. Ya, silakan Pak Hasir dari MTS Nuhia Pamusuang. Suaranya tidak kedengaran, tak lanjut. Oh ini ya, banyak fiturnya. Oh maaf, fiturnya tadi tidak bisa ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak Busuang, setelah menganalisa bab 4, yang ingin saya tanyakan adalah di halaman 32. Di halaman 32 itu 1.1.2 tenaga kependidikan yang sudah menerima honor rutin di Satmingkal itu tidak boleh lagi menerima honor rutin di non Satmingkal. Kemudian pertanyaan saya, kemudian kalau dia menerima honor, dia itu adalah berstatus non rutin. Yang saya tanyakan adalah bagaimana bentuk ampranya, apakah dipisah atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah di halaman 34 tentang narasumber. Di halaman 34 bahwa tidak boleh
dibelanjakan adalah narasumber dari dalam madrasah dan dalam Kementerian Agama. Selama ini Pak, biasa kita ambil pemateri dari pengawas madrasah lain ya untuk memberikan bimbingan. Sedangkan di Juknis itu dikatakan bahwa narasumber dalam Kementerian Agama itu tidak boleh dibelanjakan, tidak boleh dihonor. Itu. Kemudian yang ketiga Pak adalah di halaman 41 tentang larangan rehab ringan. Yang diperbolehkan itu adalah tidak boleh adalah yang boleh itu rehab ringan, yang tidak boleh sedang dan berat. Yang ingin saya tanyakan adalah berapa persen dari anggaran dana bos madrasah itu bisa digunakan di rehab ringan? Atau nilai berapa persen dari yang diterima madrasah itu anggaran bisa di rehab ringan? Umpamanya 100 juta, berapa persen dari untuk bisa dana rehab ringan? Soalnya di madrasah saya Pak itu sudah ada tiang panjang, tapi belum ada atapnya. Apakah itu masuk rehab ringan atau bisa rehab atau sedang? Ringan atau ringan ya, ringan. Kemudian kalau umpamanya saya persepsinya per semesternya separuh saya kasih atap, nanti tahap keduanya diatapi lagi. Apakah bisa seperti itu Pak? Kalau memang tidak bisa ini melebihi dari anggaran yang di persen dari anggaran rehab itu Pak. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan saya. Halo? Ya, baik. Ya. Ada 3 Pak ya, berarti ya. Iya. 3 pertanyaan. Terima kasih Pak. Iya. Saya jawab dulu Pak. Masih bisa? Sebentar Bu, kita jawab dulu Bu yang tadi Pak Akhir. Untuk yang pertanyaan pertama, itu ampranya itu. Sebenarnya Pak, kalau kita gajikan dia atau diberikan per kegiatan, dia secara akumulasi rugi Pak, karena dia nanti dipotong pajaknya final. Jadi sekian persen. Kalau mau lebih optimal, take home pay yang akan diperoleh oleh guru dan tenaga pendidik ini atau operatornya, kita bisa menghitung beban kerjanya Pak. Maaf Jadi, Pak, putus-putus suara Pak. Digajikan sekaligus masuk dalam gaji bulanannya Pak. Karena secara pajak dia lebih besar ruang toleransinya. Jadi tidak akan dipotong pajak selama dia di bawah 4,2 juta kalau saya tidak salah. Nah itu yang bisa kita lakukan untuk mentaksisi Pak. Lebih seperti itu. Daripada kita fokus apakah di amperannya digabung atau tidak, itu lebih bagusnya kalau kita menggunakan beban kerjanya dihitung kemudian digajikan dalam gaji bulanannya Pak. Begitu itu yang pertama. Yang kedua, untuk honor untuk pengawas ya selama pengawasnya dari Kemenak ya tidak diperbolehkan Pak. Sesuai juknisnya tidak diperbolehkan, baik itu misalnya tadi pengawas di madrasah lain ya aturannya tetap sama Pak Hadir. Kemudian untuk yang ketiga rehab ringan itu berapa persen? Persentase di dalam juknis ini mungkin ada ya di bawah tahun 2019, tapi setelahnya itu tidak ada lagi persentase. Tapi harus Halo Pak, bisa diperjelas ulang yang poin ketiga Pak karena putus-putus. Harus dijelasin Pak bahwa tidak bisa kita melihatnya secara kaku. Maksudnya persentasenya dihilangkan, tapi ada pertimbangan yang sampai Bapak fokusnya di rehab, tapi operasionalnya tidak mencapai, misalnya kegiatan sehari-hari belajar mengajarnya tidak tercapai. Kemudian untuk amannya juga Pak, dia bahasanya itu rehab Pak, bukan bangun baru ya. Bangun baru, jadi ya rehab berarti sudah ada sebelumnya dan rusak.
sudah ada sebelumnya dan rusak, bukan dibuat baru. Iya. Karena kan kalau dibuat Ada baru berarti hanya toilet, Pak. ya, Nah, ada bantuan dari Dinas Sosial Pak itu rehab kemarin. Sekarang tiang pancannya cuma tiang pancan ada. Kemudian belum ada Pak. iya berarti pakai bantuan yang lain lagi Pak untuk disambung ke atas yang lainnya. Karena kan itu bentuknya rehab bukan buat baru, Pak. Oh iya Pak ya, oke siap. Iya, Paham. Jawab ya Pak Akhir ya. Nanti Oke. kalau kurang jelas Pak karena jaringan bisa kita nonton nanti rekamannya Pak. Iya. Itu Pak ya. Silakan Pak Sirajuddin. Tadi sempat ya kami nggak bisa mute katanya. Silakan Pak Sira dari MTS DDI Taukong. Gimana Kak? Mamuju boleh? Nggak ada ya. Silakan Bu kasih kalau enggak Pak Sirajuddin ya. Silakan Pak Bu kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta FGD. Yang saya sampaikan pertama rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena setelah kita melihat juknis pada halaman 27 itu sudah bisa membiayai iuran BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan. Ya. Jadi barengan dengan membiayai gaji honor rutin. Karena memang di kita tahun yang lalu kalau saya tidak salah tempat dari BPJS Ketenagakerjaan mempertanyakan itu apakah boleh, dan saat itu kita di Juknis memang yang lalu belum ada, dan ada keinginan memang beberapa kepala madrasah yang menginginkan guru-gurunya dibayarkan iuran BPJS-nya. Jadi alhamdulillah ini sudah ada, tetapi tentu perlu disampaikan kepada seluruh kita semua, tergantung kepada anggaran kita masing-masing yang tersedia. Jangan sampai lebih banyak ke sana dibanding dengan operasional untuk madrasah kita. Kemudian yang kedua, Pak Ahmad, ini yang sempat kita sudah bicarakan pada saat beda RKKL terkait dengan honor penulisan ijazah. Jadi mungkin perlu disampaikan kepada seluruh peserta karena termasuk di antaranya ini yang ada adalah dari madrasah swasta. Hari itu disampaikan bahwa bukan untuk honor tetapi transport penulisan ijazah dan seperti apa caranya. Yang dulu kita itu untuk negeri ya anggaplah misalnya sekian lembar bisa dihitung transportnya sekian. Jadi ini supaya diketahui juga ini madrasah swasta karena selama ini yang dilakukan adalah menghonor penulisan ijazah itu per lembar. Jadi mungkin itu Pak Ahmad butuh barangkali penguatan kepada kita semua, terutama pada madrasah-madrasah kita yang diselenggarakan oleh masyarakat. Demikian mungkin Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, terima kasih Bu. Memang tak bersyukur adanya beberapa perubahan di Juknis ya, termasuk yang BPJS Kesehatan tadi. Betul sekali bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa lembaga membayarkan BPJS-nya, tapi ya balik lagi kemampuan lembaganya. Untuk pembayaran BPJS itu sebenarnya
sudah dikuatkan juga dengan surat edaran yang langsung dikeluarkan oleh Gusmen, Bapak Ibu. Itu ada surat edarannya, bunyinya itu bahwa ya hampir sama dengan jenis ini, bahwa lembaga itu diarahkan untuk membayarkan iuran atau menanggung iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan madrasah saja, itu Bapak Ibu. Kemudian tadi mengenai penulisan ijazah itu, saya share screen. Nah, kelihatan ya di halaman 34 Bapak Ibu, atau bisa Bapak Ibu juga kolom share, kemudian dituliskan penulisan ijazah itu memang diperbolehkan. Yang tidak boleh itu honor koreksi penilaian dan penyusunan transport penilaian. Nah, tadi mengenai nominalnya, bagaimana menentukan nominalnya? Silakan ditentukan menggunakan aplikasi sederhana yang sel ini, Bu. Di sini akan ada beban kerja, dihitung kira-kira persentasenya berapa dengan mempertimbangkan misalnya lama pengabdian, pekerjaan lainnya, dan sebagainya. Karena sebenarnya kalau dia di honor, Bu, balik lagi saya bilang, kalau di honor itu dia potongannya lebih besar, Bu, pasti. Kalau dia di honor. Daripada dia di honor, lebih penting dia diakumulasikan di dalam gaji bulanannya. Itu lebih memihak kepada kesejahteraan si guru dan operator madrasah. Karena potongannya itu toleransi pajaknya lebih besar. Kalau dia di honor, bentuknya berarti setiap terima honor dapat potongan sekian persen. Setiap honor dapat potongan. Belum lagi kalau dia tidak punya NPWP, itu kan lebih besar lagi. Nah, kasihan. Kalau mau lebih besar, secara akumulasi tahunan ya dibuatnya dimasukkan ke dalam gaji bulanannya. Seperti itu, Bu. Kayak gitu, Bu, ya. Mungkin kita lanjut ke MIDDI Saluaho, silakan. Tidak ada ya MIDDI Saluaho. Jadi kalau tidak ada yang Sulbar ya, apa nih Sulbar? Ya, silakan Pak Pengawas Andalan. Taruh gak maju. Bisa. Bisa balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Mungkin saya masuk saja pada poin yang akan saya sampaikan. Di peran pengawas ini, di perencanaan itu kan masuk di sebelum kegiatan EDM-nya, kemudian proses RKAM. Yang saya mau fokus ini pada pelaporan. Lepas dari sebagai editor, karena tentu kami bukan editor, dapatkah pengawas ini melihat langsung LPJ-nya? Karena mau disinkronkan dengan apa yang tertulis dengan bukti yang ada. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ibrahim. Jawabannya dapat sekali, Pak. Jadi Pak Ibrahim itu atau teman apa itu punya hak. Tidak tuntas. Pak, saya selesaikan dulu Pak Ibrahim. Saya selesaikan dulu. Bapak Ibu pengawas punya hak untuk meminta soft file upload hard file-nya, dipersilahkan. Tapi mohon dipertimbangkan kemudahan untuk madrasah juga, Pak. Jangan sampai misalnya begini, Pak. Misalnya Pak pengawas di Kemenak Kabupaten karena mau melihat LPJ-nya madrasah diminta untuk mengantar ke Kemenak Kabupaten. Nah, itu kan tidak memudahkan. Bisa Bapak misalnya minta soft file-nya. Sebenarnya itu malah bagus karena begini, Pak. Selama ini
jumlah madrasah kita kan per tanggal ini Pak sudah 613 di Sulawesi Barat. Dan saya lihat ada ciri-ciri misalnya beberapa ketika LPJ itu datang sekaligus ke Kemenak Kabupaten itu kan butuh waktu otomatis gitu. Tapi kalau sudah disaring terlebih dahulu itu malah memudahkan sebenarnya Pak. Jadi ya tentu saja boleh, tapi dengan pertimbangan tetap kemudahan bagi madrasah itu dipertimbangkan Pak. Pertimbangkan ya kemudian ya ada juga pertimbangan penyederhanaan birokrasi, jangan sampai birokrasinya semakin panjang karena ada peran pengawas, kasihan madrasahnya itu yang tidak ingin terjadi. Silakan Pak Ibrahim, tadi ada tambahan Pak, silakan. Soromo. Halo, silakan Pak Ibrahim. Tadi ada tanggapannya. Oh ya, Ya, Pak, ya, silakan. sudah paham, sudah paham. Siap ditindaklanjuti, sudah paham. Oh iya, iya, iya. Saya kira Terima kasih. ada tambahan Pak. Iya, terima Iya. kasih banyak Pak Ibrahim. Ya, memang Bapak Ibu di luar tugas pokok Bapak Ibu selaku pengawas ini ya sedikit banyak menguras waktu juga sebenarnya mengurusi pos ini. Kalau ada inisiatif seperti yang disampaikan Pak Ibrahim tadi itu, tentu mohon Bapak Ibu di madrasah disikapi dengan baik, dan saya pikir itu memudahkan Bapak Ibu juga. Artinya verifikator yang dilakukan oleh Kemenak Kabupaten ini layarnya menjadi semakin banyak. Jadi semakin banyak bukan semakin tebal ya, semakin banyak. Jadi misalnya yang biasanya Bapak Ibu karena susah jaringan harus ke Kemenak Kabupaten, dan suatu waktu kebetulan pengawasnya datang bisa sekalian dikonsultasikan Bapak Ibu. Walaupun memang titik akhirnya BAP atau berita acara bahwa SPJ itu telah diterima atau belum tetap menjadi kewenangan kepala seksi Pendis dan Penmat yang bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut, dan itu menjadi dasar bagi verifikator untuk meng-ACC pengajuan pencairan dana BAP dan BOS di RA dan madrasah. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu, ada lagi yang disampaikan. Ini tidak ada kendala aplikasi ya. Mumpung ada Mas Obi soalnya Bapak Ibu. Ini waktunya beliau ini padat. Kalau ada kendala aplikasi tentu lebih baik disampaikan di sini. Ya, ini Bu Mas Nia, silakan Bu Mas Nia. Ibu Mas Nia, silakan Bu, dari RA Nurul Asia Mamuju. Oh, enggak bertanya. MI Darussalam Sengkaya. Silakan. Ini ada. Baik, Bapak Ibu, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Bu Indri. Bu Indri dari Pasangkayu, silakan Bu.
Oke, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan Zoom pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan, Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Semoga dengan terlaksananya Zoom pagi hari ini, pencairan Bapak Ibu tidak akan terkendala lagi karena dengan kendala-kendala tadi kita sudah sampaikan. Kemudian adapun selanjutnya jika ada kendala aplikasi sama dengan sebelumnya, silakan dimasukkan ke link form aduan yang nantinya akan ditindaklanjuti langsung oleh Mas Obi atau Mas Hendri. Linknya saya masukkan ke dalam kolom chat Bapak Ibu. Jika itu memang kendalanya di aplikasi, mohon dipastikan dulu benar-benar aplikasi, jangan sampai karena sudah buru-buru mengerjakan, kemudian terlewat, ternyata kendalanya bukan di aplikasi, tapi karena sistem kerjanya SKS, sistem kebut semalam. Oh ya, masih. Sebentar. Oh ya. Silakan Bu Indri. Ternyata anu ya, mute ya. Iya, silakan Bu Indri ya. Oh, Mas. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat semua, yang terhormat Ketua Tim Pengelola BOS Kanwil Menteri Agama Provinsi Sulawesi Barat, yang terhormat Bapak Ibu Kasih yang ikut Zoom hari ini, yang terhormat teman-teman Kepala Madrasah, Kepala RA yang sempat ikut Zoom meeting hari ini. Terkait dengan dana BOS Pak, mungkin yang pertama yang saya pertanyakan itu terkait dengan poin yang ada di boleh dibelanjakan tadi di sini. Saya baca-baca bahwa sudah bisa untuk menganggarkan dana yang ada di misalnya pembelanjaan online dan dana yang dibebankan di bank penerima administrasi bank. Di sini yang lain-lain Pak, yang di halaman 30 lain-lain, biaya yang dikeluarkan terkait layanan perbankan seperti di antara biaya administrasi bank sudah diperbolehkan dengan ongkos kirim untuk pembelian secara online. Tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana untuk LPJ pertanggungjawabannya itu Pak? Karena yang saya tahu itu kayak pengiriman secara online, bagaimana dengan struk dengan tanda tangan dan lain-lainnya itu, bagaimana untuk LPJ-nya itu termasuk menyulitkan untuk madrasah. Dan yang kedua juga Pak, yang terkait dengan BUPRA, banyak LPJ RA yang masuk ke saya itu terkait dengan pemberian makanan tambahan untuk murid-murid RA. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Karena dari Juknis yang saya baca ini untuk 2024 belum membahas terkait dengan PMT. Sedangkan yang saya tahu PMT itu biasa sudah ada di pemberiannya itu sudah ada di desa masing-masing. Biasa itu desa tempat RA itu biasa mereka memberikan PMT untuk RA yang di bawah desa tersebut. Nah, itu yang menjadi tanda tanya apakah diperbolehkan atau tidak. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon arahan dan jalan keluarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara garis besar mungkin ada dua pertanyaan ya. Yang pertama mengenai pembelanjaan online ya. Pembelanjaan online itu diperbolehkan Bu. Nah, bagaimana dengan administrasinya? Administrasinya itu harusnya sebelum transaksi bisa kita sepakati lebih awal Bu di kolom chat ya, biasanya sudah ada di kolom chat e-commerce itu ya. Silakan
disepakati dulu, artinya penjualnya bersedia memenuhi kebutuhan-kebutuhan madrasah dalam hal LPG nanti, Bu. Itu yang perlu diperjelas di awal. Walaupun memang beberapa toko online itu kayaknya sudah ada nih, tapi belum semua sih, memang belum semua yang menyanggupi untuk kebutuhan LPG dari lembaga. Dan memang kalau memilih online ya pastikan selektif, jangan sampai cuma pertimbangan harga, di belakang keteteran di pertanggungjawaban. Dan betul sekali yang disampaikan Bu Indri, mohon jangan melupakan bahwa di belakang belanja-belanja ini akan ada SPJ, Bu, ya, yang perlu dilengkapi di akhir tahun anggaran. Tapi boleh, Bu, boleh. Prinsipnya boleh sepanjang SPJ-nya, kebutuhan SPJ-nya itu mampu disediakan oleh penjualnya. Kira itu komunikasi saja sih, Bu. Kalau mampu dipenuhi ya silakan. Kemudian untuk makan siang, makan apa sih istilahnya? Jadi makanan tambahan PMT, Pak. Makan tambahan ya. Makanan tambahan. Iya, bukan makan siang gratis ya, ini kayak Bukan 02, Pak. Wah, jangan sampai 02 ini. Iya, ini agak ini istilahnya, ini makan tambahan. Aduh. Makan tambahan. Makan siang gratis, Pak. Iya, saya jam dulu, Bu. Untuk makan tambahan ini memang agak dilematis, Bu, dan bisa menjadi debatable. Kadang-kadang itu dipermasalahkan oleh auditor dan kadang tidak. Karena pertimbangannya tadi itu kan menjadi kebutuhan ya untuk situasi kita. Tapi seperti yang Bu Indri sampaikan, kalau dananya sudah dibayarkan melalui program APBN yang lain, kemudian dibayarkan lagi melalui BOP, itu menjadi double accounting sebenarnya secara tidak langsung dan berpotensi menjadi temuan. Itu tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaan bagaimana RA yang mau? Ya, itu balik lagi, itu diplomatis dan silakan dikoordinasikan dengan presidennya apakah diperbolehkan atau tidak. Supaya ketika di belakangan hari terjadi temuan ya sudah ada landasan sebelumnya bahwa ini diperbolehkan. Karena memang betul yang dikatakan itu sudah ada beberapa program pemerintah yang sebenarnya itu mirip-mirip dan kalau kita tidak hati-hati bisa menjadi double accounting. Double accounting. Pertanyaannya apakah diperbolehkan atau tidak? Ya balik lagi itu first measure. Makanya Juknis itu tidak terlalu kaku bahwa dia dibuat sengaja seperti itu supaya kebutuhan-kebutuhan khusus itu selama memang itu dibutuhkan oleh lembaga ya boleh, dan ketika tidak diatur di dalam koordinasi terlebih dahulu dengan Kemenak Kabupaten kayak gitu. Kemenak Kabupatennya terlalu Kayaknya masuk kegiatan khusus barangkali Pak Ahmad ini. Iya, memang kalau Ada di halaman 29 ini, toh? 29, Bu, ya. Ya, terima kasih lihat. Iya, halaman kegiatan khusus berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan lingkungan hidup. Nah, ini komponen nomor kolom 3 kegiatan khusus. Ini ya. Ya. Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam aspek penanganan pandemi atau kesehatan dan pendidikan lingkungan hidup menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah, itu agak diplomatis, Bu, kasih isiannya, karena kan memang kebalik lagi, apalagi nanti kalau makan siang gratis itu jadi itu lebih susah lagi. Itu makanya selalu ada ruang untuk koordinasi dengan Kemenak Kabupaten. Nah, kalau kesusahan melalui pengawasnya misalnya. Tidak bisa juga kita katakan bisa secara keseluruhan karena ada beberapa program yang sudah meng-cover itu. Tidak bisa kita katakan tidak, jangan sampai memang RA-nya termasuk berada di lingkungan yang tidak ada program sejenis. Dan itu kan menjadi
pertimbangan juga untuk perencanaan stunting sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ya harus bijaksana lah menyikapinya. Kayak gitu Bu Indri mungkin jawabannya. Jadi Pak, jadi di sini masih bisa, apakah ditekankan di sini masih bisa diterima atau tidak? Karena di sini Pak, ada beberapa RA yang sudah dapat dari desa, tapi mereka juga anggarkan Pak. Jadi saya takutnya ini karena kemarin itu jangan sampai teman katanya inspektorat kabupaten mereka dapat, sedangkan kalau di Kemenak lagi mereka anggarkan dapat juga, tapi intinya saya minta ketegasan Pak, keseragaman se-Sulawesi Barat, apakah PMT ini boleh atau tidak, supaya jangan sampai Kabupaten Pasangkayu saja yang saya tekankan jangan, sedangkan kabupaten lain membolehkan. Itu kan menjadi dilema Pak. Jadi mungkin dalam FGD ini kita seragamkan aturan boleh atau tidak, atau boleh dan tidak. Ya, itu Pak. Mungkin Sederhana sih kalau saya boleh dan tidak Bu, sesuai kondisi lingkungan madrasahnya. Kondisi masing-masing. Iya, tapi kalau Ketua Tim Bos Kanwil mungkin menyampaikan pandangannya, Pak Kamarudin. Silakan Pak, pandangannya mengenai aturan itu mungkin diperkuat. Ada pandangan Pak? Mohon. Suaranya masih mute Pak Kama. Suaranya Pak mute Pak Kamarudin. tidak didengar suaranya Pak. Suaranya mute Pak Mungkin Pak. Temut mungkin seperti saya tadi Pak. Nah itu, silakan. Suara masjid saya tidak dengar lagi nih. Ya Pak, tadi ditanyakan nih sama Bu Indri dari Pasangkayu Pak. Mau dipertegas katanya apakah pemberian makan tambahan itu diperbolehkan atau tidak Pak. Mungkin ada pertimbangan Pak dari. Ya, begini, tentu apa yang disampaikan Ibu Erni tadi terkait dengan memang perlu ada pemahaman yang sama terkait dengan itu agar jangan ada antara kabupaten dengan kabupaten yang lain berbeda di dalam hal itu. Jadi iya, jadi kan nanti menjadi seperti yang disampaikan Ibu tadi, dilema dengan itu ketika ada madrasah yang membolehkan, kemudian ada yang... Kalau selama ini Pak Ahmad, bagaimana itu sesungguhnya? Kalau selama ini Pak, Juknis Bos ini kan dia menyesuaikan dengan kondisi sekitar Pak, termasuk dengan penerapan alokasi majemuk. Jadi tidak menjadi keanehan ketika di Kabupaten A boleh, Kabupaten B tidak boleh. Itu menurut saya Pak ya, itu hal yang wajar. Karena kondisi masing-masing daerah itu sangat berbeda. Misalnya Pak, di NTT itu Pak, beberapa madrasah ketika mau mengambil uangnya, itu naik kapal, kemudian ada cost-nya itu melebihi SBM, dan itu diperbolehkan karena memang kondisinya seperti itu. Jadi tidak bisa terlalu kaku, ini boleh, flex boleh, ini flex tidak boleh, sepanjang dia di dalam Juknis tidak masuk ke dalam area merah itu. Kalau saya seperti itu Pak, makanya saya bilang boleh dan tidak itu yang tepat dengan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, dengan ketika dia masuk ke area abu-abu di dalam Juknis, koordinasi dulu dengan Kemenak Kabupaten apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau saya seperti itu Pak. Ya, artinya kalau sudah seperti itu ya saya kira fleksibel ya, maksud saya sesuai dengan kondisi masing-masing begitu. Ya, jadi bukan berarti bahwa kenapa di madrasah A bisa, bukan pertanyaan itu yang seharusnya, tapi memang kembali kepada kondisi masing-masingnya begitu. Iya. Jadi saya kira
seperti itu saja, maksudnya tentu boleh yang memang memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan kondisi wilayahnya itu tadi. Seperti itu Pak Ahmad. Baik, baik, baik. Terima kasih, Pak. Karena kan sesuai dengan di Juknis ini ada area yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang abu-abu inilah yang menjadi perannya Kemenak Kabupaten atau Kanwil untuk menjembatani apakah itu tetap dijalankan atau tidak. Kayak gitu, Ya, Bu Indri. dibahas bersama maksudnya ya, dibahas bersama ya. Ya, ya. Sepanjang dia tidak masuk ke Dikoordinasikan. area merah ini, yang tidak boleh itu masih menjadi debatable atau sesuatu yang bisa didiskusikan atau diperdebatkan. Kecuali dia merah, misalnya kayak ini honor gaji bagi PNS, yaitu sudah merah itu Bu. Misalnya ada kepala madrasah nih mengaku, saya kepala madrasah, saya bendahara, saya operator, mas saya tidak bisa digaji dari dana bos ya. Itu tidak boleh, walaupun Bapak mengambil 3 job sekaligus, di Juknis sudah merah. Jadi tidak ada lagi ruang debat untuk itu. Kayak gitu Bu Indri, memahami Juknisnya seperti itu. Ya, oke Pak. Iya, iya. Ngerti. Iya, iya. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah azan Bapak Ibu, ini perbincangannya sangat menarik. Saya yakin Bapak Ibu juga yang mendengar azan sudah mulai gelisah, terutama yang Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada Zoom pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi diskusi-diskusi kita menjadi bahan pembelajaran bersama, sehingga Juknis ini, kehadiran Juknis menjadi memperjelas bagaimana Bapak Ibu dalam hal mengelola dana BOS di tahun 2024. Mungkin saya persilakan Bapak Kamarudin selaku Ketua Tim BOS untuk menyampaikan closing statement sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan Zoom kita pada pagi sampai siang ini. Pagi sampai siang ini, dan mengawali dari kami ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah ikut Zoom di dalam rangka untuk bagaimana pengelolaan dana BOS ini bisa menjadi lebih baik. Tadi dari pengawas memang bahwa dari beberapa pengawas tadi menyampaikan bahwa memang dicantumkannya tugas-tugas yang mendampingi ini penerima BOS bukan hal yang memang ringan. Artinya butuh pemahaman terkait dengan beberapa tugas itu. Tapi kan selama ini tugas pengawas ini juga kan menjadi pengawas BOS juga. Ya, saya kira memang ini mungkin perlu dibicarakan selanjutnya lagi, terutama dengan Kasih Madrasah selaku pelaksana di kabupaten, kemudian juga penanggung jawab oleh Kakang Kemenak Kabupaten terkait dengan peran-peran pengawas tadi. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bagaimana apakah kita bisa melihat LPJ madrasah. Ya tentu bisa, karena pengawas ini kan mendampingi dalam penyusunan pelaporan ini. Kemudian yang saya ingin sampaikan juga bahwa memang di dalam Juknis ini mungkin terjadi penafsiran, ada penafsiran yang berbeda, ya. Mungkin terjadi penafsiran yang berbeda di dalam membaca Juknis ini. Tentu jika terjadi hal yang seperti itu, maka itu tadi dikoordinasikan, selalu dikoordinasikan, dibicarakan secara bersama-sama langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam rangka untuk menghindari, meminimalisir hal-hal yang tidak sesuai dengan Juknis ini. Yang jelas bahwa di Juknis ini sesungguhnya sudah detail semuanya, sudah detail. Namun ya itu tadi mungkin ada pemahaman yang berbeda di dalam rangka untuk kita membaca Juknis ini. Sekedar penyampaian pula kepada kita semua bahwa baru kami juga menerima surat untuk BIMTEK, ya. BIMTEK EDM dan RKAM itu, ya, ini ada 5 kabupaten yang akan memperoleh jatah untuk BIMTEK lagi, yaitu Mamasa 3 orang, Mamuju 8 orang,
Mateng 2 orang, Pasangkayu 2 orang, dan Polman 9 orang. Untuk Majene ini kosong jatahnya. Majene 2 orang, Pak Ahmad. Pak Ya. Kasih ada Majene 2 orang. 2 orang Majene ya? Kenapa tidak dilapor? Ya. Asik Kesumangi. Tadi saya baca di sini, di surat ini. Sudah Kalau- dari dulu ku lapor sama Pak Ahmad, Pak Kasih. Ya. Majene itu sudah mohon ambil maaf, kemarin Bu. bagiannya, Bu. Mohon maaf Ibu, untuk surat yang kami terima ini adanya hanya 5 kabupaten, yaitu Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar. Untuk Majene ini kosong, tidak tercantum. Jadi mungkin nanti lagi kita komunikasi. Majene dari tidak diundang nih. Ya, Itu sih, ya mungkin sudah bagi. dianggap sudah profesional barangkali ya. Ya Jadi tuh nggak- yang. Ada lagi yang traktir ini. Tidak ada Ya. lagi petraktir. Masih ada 2. Ya, jadi seperti itu. Jadi Mamasa dapat 3, Mamuju 8, Mamuju Tengah 2, Pasangkayu 2, Polewali Mandar 9. Nah, itu. Jadi kami memang yang terbanyak madrasahnya ini adalah di Polewali Mandar. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita kembali menyampaikan bahwa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala seksi madrasah di kabupaten, seluruh kepala Bapak Ibu kepala madrasah, operator, dan seluruh pengawas yang hadir di Zoom kita. Mudah-mudahan Zoom untuk Juknis ini ada nilai tambah bagi kita semua, dan kita berharap ya tentu terus kita komunikasi terkait dengan pengelolaan dana POS ini. Ini adalah merupakan awal pertemuan kita, bincang kita untuk mengupas daripada Juknis ini. Namun saya yakin bahwa belum sepenuhnya tersentuh di dalam Juknis ini oleh karena keterbatasan waktu. Jadi teruslah kita lakukan koordinasi, konsultasi terkait dengan apa-apa yang menjadi kendala kita baik di tingkat kabupaten, provinsi. Dan barangkali demikian stressing point dari kami. Mudah-mudahan pertemuan ini ada berkahnya, dan marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kerja Irkam. Tidak ada Majene temuan Pak. Yang 15 madrasah itu sudah eksekusi. Ada Kadurian. Ada. Anunya orang kan? Di mana? Bangsa, banyak bangsa. Di Beliji anunya orang, di Beliji.